ke panelis terakhir hari ini, Saudara Darul. Apakah sudah on video? Operator mohon dibantu. Saudara Darul Marifasri, SAG. Beliau adalah penerima beasiswa S2 dari Qatar Foundation di Qatar. Kemudian juga sempat mengikuti program Mora Student Mobility di Perth, Australia tahun 2015. Dan bagi teman-teman alumni Alillah, saya kira sudah tidak asing lagi dengan Saudara Darul ini. Kalau pas masih nyantri dulu, Darul ini tangan kanan saya di pesantren yang bisa mempertahankan stabilitas organisasi pada zamannya. Kemudian pada tahun berikutnya dia teruskan di kepemimpinan di kepresidenan santri waktu itu. Kami persilakan Saudara Darul untuk memulai. Baik, terima kasih Kak Irfan Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala man uhiyal Qur'an wa sahbihi dzil Qur'an wa alihi baitil kiram. Teman-teman sekalian, pada siang hari ini izinkanlah saya menyampaikan, menginformasikan, membagi tentang beasiswa, terutama tentang beasiswa S2 di Qatar, melalui dengan beasiswa Qatar Foundation. Kampus saya di Hamad bin Khalifa University. Saya akan menampilkan slide untuk memudahkan dan mempercepat jalannya presentasi ini. Sudah tampil? Oke, baik. Teman-teman sekalian, karena banyak yang biasanya tertukar antara Doha dengan Dubai, jadi saya tampilkan peta di sini tepatnya di mana sih Qatar itu. Qatar adalah negara kecil termasuk dalam kategori negara teluk yang saat ini menjadi negara terkaya di dunia dengan penghasilan terbanyak. Jadi kalau kita lihat peta di sebelah kanan slide, itu kita bisa lihat bahwa dia itu berada di sebelah timurnya Saudi Arabia, berbentuk seperti Tanjung yang sedikit itu jadi sangat kecil. Ibu kotanya adalah Doha. Di situ kita bisa lihat perbandingan antara Doha yang sangat cepat tumbuhnya, negara Qatar ini dia mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris. Sebetulnya tidak seperti kemerdekaan Indonesia yang berasal dari kolonialisme dari Belanda, akan tetapi Qatar itu diduduki oleh Inggris sebagai protektor, sebagai pelindung dari Qatar itu sendiri. Kita bisa lihat perbandingan di peta antara tahun 78 dengan tahun 2019 di Qatar. Itu sebetulnya adalah perbandingan sebelum Qatar memiliki komoditas utama minyak dan setelah Qatar menemukan minyak. Kemudian yang foto paling kiri adalah kawasan Qatar Foundation. Jadi di dalam Qatar Foundation itu ada banyak universitas, satu kompleks, ada kawasan olahraga dan sebagainya. Gedung yang sedang tampil ini adalah gedung fakultas saya, College of Islamic Studies, yang berada di bawah naungan Hamad bin Khalifa University. Judul presentasi saya beri judul beasiswa dari hoax karena memang info ini sebetulnya sangat jarang orang yang tahu tentang beasiswa di Qatar ini. Saya mendapat ini sendiri dari broadcast yang tersebar di grup-grup pemburu beasiswa. Saya mendapat pesan ini satu dan tidak tahu kenapa saya tiba-tiba tertarik dengan Qatar. Kemudian saya akhirnya menyelidiki sendiri dan ternyata saya kontak dengan email dari kampus, saya mengkontak Instagram kampus. Dari situlah kemudian saya mendapatkan informasi yang lebih jelas dan ternyata banyak dari info-info yang tersebar melalui broadcast itu yang tidak benar. Oleh karena itulah saya katakan sebetulnya info-info beasiswa itu terkadang di dalamnya itu tidak sepenuhnya benar, maka kita perlu menjadi cerdas untuk mendapatkan informasi. Saya kira seperti yang disampaikan Kak Irfan Dinata kemarin mengenai beasiswa kedokteran, seperti itu pula sesungguhnya dengan beasiswa lain. Nah, di dalam Qatar Foundation, jadi Qatar Foundation itu sendiri adalah proyek kemajuan pendidikan dan kesehatan yang dimiliki oleh negara Qatar yang pencetusnya adalah First Lady-nya Qatar. Jadi jika saat ini Emir Qatar adalah Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa, ibunya dari Sheikh Tamim itulah yang menjadi pencetus, pendiri, perintis dari proyek Qatar Foundation ini.
Jadi di dalam Qatar Foundation ini ada beberapa kampus yang dapat disaksikan di layar. Itu semua adalah beberapa kampus yang diundang oleh Qatar untuk membuka cabangnya di Qatar untuk memudahkan agar menarik perhatian dunia internasional kepada Qatar. Jadi ada Northwestern University, ada juga Georgetown University yang berasal dari Amerika. Saya kira beberapa negara Teluk juga mengerjakan hal yang sama. Beberapa waktu yang lalu saya juga kontak dengan teman-teman di Abu Dhabi, dan ternyata di Abu Dhabi juga ada New York University di sana, ada beberapa cabang. Jadi saya kira kecenderungan negara-negara Teluk sekarang itu mereka rata-rata membuka cabang dari kampus-kampus ternama yang ada di Eropa maupun di Amerika. Nah, di kampus saya sendiri di Hamad bin Khalifa, jadi nama Hamad bin Khalifa itu adalah nama dari ayah dari emir yang sekarang, Sheikh Hamad. Beliau merupakan khalifah yang kemudian di bawah kepemimpinannya lah Qatar mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bisa dilihat bahwa di Hamad bin Khalifa University itu ada beberapa college, ada 6 kalau nggak salah, 6 college. Kemudian saya masuk ke College of Islamic Studies. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar bisa masuk membuat akun di MyHBQ Login. Nah, ketika kita masuk di College of Islamic Studies ini, pilihan saya di College of Islamic Studies, kemudian di dalamnya ada beberapa program. Ada MA Islam and Global Affairs, mungkin kurang lebih seperti hubungan internasional Islamik, internasional Islamik. Kemudian ada juga ya, Islamic Ethics. Ini sebetulnya mirip dengan akhlak, tetapi dia tidak hanya menerima sumber-sumber akhlak dari agama Islam, akan tetapi juga yang lebih general. Kemudian ada EMA in Islamic Studies yang akan saya jelaskan lebih lanjut karena saya berada di jurusan itu. Ada juga Islamic Architect, kemudian Islamic Finance, dan juga PhD Islamic Finance. Dan saat ini program PhD untuk S3 itu baru terbuka untuk jurusan Islamic Finance. Kemudian jika masuk ke MA in Islamic Studies itu ada beberapa konsentrasi. Itu di bawah bisa dilihat ada 5 konsentrasi, 2 berbahasa Arab, menggunakan pengantar bahasa Arab, dan 3 menggunakan pengantar bahasa Inggris. Jadi Contemporary Fiqh, kemudian Contemporary Quranic Studies itu menggunakan bahasa Arab pengantarnya, kemudian yang bahasa Inggris itu Comparative Religion, Islamic Civilization, Islamic Thought, and Applied Ethics. Kemudian sekilas tentang Islamic Studies. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar di Islamic Studies misalnya, dalam penulisan personal statement tentu harus mengetahui apakah yang sesungguhnya yang diinginkan oleh apa yang dicari student, yang seperti apa sebetulnya yang dicari oleh kampus ini. Jadi setidaknya ada 2 garis bawah yang perlu digarisbawahi ketika mendaftar ke Hamad bin Khalifa. Yang pertama adalah dia sesungguhnya mendefinisikan Islamic Studies sebagai religious science plus social science. Jadi kalau kita mendefinisikan religious science itu adalah seperti akidah, fikih, sirah, tarikh, hadis, tafsir, maka Islamic Studies yang didefinisikan oleh Hamad bin Khalifa adalah religious science yang banyak tadi itu plus social science. Jadi menggunakan analisis dengan social science pula. Oleh karena itu sehingga di sini dikatakan bahwa a strong multidisciplinary and interdisciplinary. Itulah salah satu yang menjadi ciri dari Hamad bin Khalifa University. Kemudian yang kedua adalah dia lebih fokus kepada nilai-nilai moderasi beragama. Kita bisa lihat di bagian bawah, the values of moderation and gain an understanding of present day challenges. Jadi dia lebih suka pada penelitian-penelitian yang kontemporer, apalagi yang moderat, terutama tentang isu moderasi beragama ini, karena semua negara saya kira sekarang mengaku moderat, Indonesia, Malaysia, Oman juga, kemudian Qatar, itu semuanya mengaku moderasi beragama, tetapi masing-masing negara memiliki definisi yang berbeda tentang moderasi beragama, tapi bukan di sini tempat diskusinya. Kemudian untuk seleksi, di tahap seleksi ini itu ada 2 tahap sebetulnya. Ada yang pertama itu seleksi berkas, jadi peserta hanya membuat akun dari website tadi itu, kemudian mengupload semua dokumen-dokumen yang diperlukan seperti personal statement, official transcript, IELTS atau IBT, semua penjelasan rincinya bisa diupdate di website yang tadi yang saya tampilkan. Kemudian juga di recommendation ini bisa berasal dari tokoh yang ahli di bidang yang ingin kita geluti, yang penelitian kita akan fokus ke sana, bisa juga satunya lagi oleh dosen yang mengenal kita cukup lama.
Kemudian jika lulus dengan seleksi berkas ini, itu kita akan masuk kepada interview. Nah, kita mengetahui bahwa lolos seleksi berkas itu nanti langsung di email oleh program director. Jadi program director itu yang langsung meng-email calon kandidat yang akan diinterview. Nanti akan ditanya kapan waktunya siap untuk interview. Kemudian interviewnya bahasa apa itu disesuaikan dengan program yang diminati. Seperti yang saya katakan tadi, ada 2 yang Arab, 3 yang Inggris. Kemudian yang menurut saya unik ketika interview di Hamad bin Khalifa dibandingkan dengan interview scholarship lainnya adalah profesornya itu sering sekali bertanya tentang scholarship in the field. Jadi kalau misalnya tentang tafsir misalnya, pasti profesornya akan bertanya tentang siapa tokoh tafsir yang kamu tahu, siapa yang kamu sukai, mengapa kau suka, kemudian pemikiran apa yang kau suka, kalau misalnya di bidang-bidang yang lain. Nah, setelah itu mungkin sekitar 1 bulan setelah interview itu akan ada pengumuman kelulusan dari kampus. Nah, setelah mendapatkan surat keputusan lulus dari kampus, itu berbeda lagi, kita menunggu lagi untuk mendapatkan surat keputusan tentang mendapatkan beasiswa atau tidak, atau scholarship agreement. Jadi tidak otomatis ketika lulus langsung dapat beasiswa. Akan tetapi sampai saat ini yang saya ketahui mahasiswa-mahasiswa international student itu pasti mendapatkan beasiswa fully funded dari Qatar Foundation. Sebelumnya yang di foto di bawah itu yang kita lihat tadi dari atas, disorot dari atas ini dari samping, itulah gedung Minaratain, karena memiliki simbol 2 menara itu. Ayat yang satunya adalah ayat tentang moderasi beragama, dan ayat yang satu adalah ayat tentang menganjurkan kepada ilmu pengetahuan. Waja'alnakum ummatan wasatan. Yang di atas adalah kondisi kelas di dalam. Jadi di dalamnya itu, di dalam kampus Hamad bin Khalifa itu ada yang berpakaian seperti itu, berpakaian ala Arab, ada juga yang biasa-biasa saja yang pakai jas, kemudian perempuan laki-laki itu campur kelasnya. Ada juga yang tidak berkerudung yang masuk di dalam, kemudian profesornya. Nah, mengenai tentang jadwal berkuliah di Hamad bin Khalifa itu, jadi kita masuk itu cuma 3 kali seminggu. Jamnya itu jam 4 sore waktu Qatar, waktu Doha, jam 4 sore sampai jam 7 malam. Jadi di break di sholat maghrib, kemudian lanjut sampai sholat isya. Setelah itu baru balik ke housing. Walaupun 3 hari, akan tetapi saya kira seperti kuliah-kuliah lain di luar negeri, tugas-tugasnya, kemudian kewajiban-kewajiban belajar, reading dan sebagainya itu pasti menumpuk dan memakan waktu 1 minggu itu sendiri. Nah, sekarang apakah yang dicakup oleh beasiswa yang ditawarkan oleh Qatar Foundation? Ya, jadi yang pertama itu adalah tuition fee sendiri tentang SPP, jadi itu sudah di luar. Yang kedua adalah transport menggunakan Qatar Airways. Jadi transportnya ini mungkin ada beberapa beasiswa yang memberikan transport langsung ke ibu kota negara masing-masing. Akan tetapi Qatar Foundation itu bahkan memberikan biaya transport sampai ke bandara terdekat dari kota Anda. Jadi kalau misalnya Anda membutuhkan 3 kali naik pesawat sampai ke Doha, maka semuanya itu dibiayai oleh Qatar Foundation. Kemudian itu tiketnya diberikan ketika berangkat, ketika pulang untuk summer di tahun pertama seperti saya saat ini. Kemudian nanti ketika selesai di tahun kedua itu juga diberikan transportnya. Kemudian ada minimal 3 kartu yang akan kita dapatkan ketika sampai di sana. Yang pertama adalah tentang student card ini yang di sebelah kiri. Itu adalah kartu siswa yang dikeluarkan oleh Hamad bin Khalifa dan Qatar Foundation. Jadi kartu ini sebetulnya juga kartu ATM, tetapi didesain khusus untuk mengakses mesin printer, mesin kopi yang disediakan oleh pihak kampus di dalam library, di foto di atas. Jadi kita menggunakan kartu student card ini untuk mengakses fotokopi, kemudian print yang ada di kampus. Yang kedua adalah kartu KTP Qatar lah. Ini KTP Qatar ini
ini juga berfungsi sebagai sebagai jaminan bahwa kita adalah penduduk resmi, pendatang resmi di Qatar, sehingga oleh karena itu kita mendapatkan asuransi. Kita dijamin, asuransi kesehatan kita dijamin oleh negara. Kemudian yang di tengah adalah kartu debit card yang diberikan oleh KNB, di mana semua scholarship termasuk monthly stipend itu jadi uang saku bulanan itu diberikan dan langsung masuk ke kartu KNB kita masing-masing, Qatar National Bank. Nah, kemudian jumlah monthly uang saku bulanannya mungkin saya tidak perlu sebut. Yang jelas cukup untuk sehari-hari, cukup untuk selama sebulan, cukup untuk ditabung, cukup juga untuk mungkin sedikit rekreasi lah kalau di weekend. Itu semua cukup. Kemudian ini adalah fasilitas housing yang diberikan oleh Qatar Foundation. Jadi ada dua, ada male dan female housing. Janobi untuk laki-laki, kemudian Syamali untuk perempuan. Di Janobi ini juga disediakan untuk yang berkeluarga. Jadi kalau ada student yang membawa keluarga itu bisa membawa keluarga. Tetapi yang saya tahu sampai sekarang ini, kalau di Islamic Studies itu belum diizinkan untuk membawa keluarga. Maksudnya tidak diizinkan karena tidak di-cover oleh beasiswa keluarganya. Jadi dia cuma meng-cover satu orang. Akan tetapi yang saya dengar dari college yang lain, itu dia sudah meng-cover keluarga jika ada yang membawa keluarga. Ini adalah tampilan depan dari housing, koridor, kemudian laundry, dan bagian lobbynya. Ini di bagian dalam. Jadi ada beberapa tipe kamar di sana. Saya sendiri menggunakan kamar yang seperti ini, single room, ada double bedroom, ada juga yang satunya single tapi tidak seperti model ini. Jadi di sana fasilitasnya sudah sangat lengkap, kompor elektrik, dan seperti yang bisa dilihat. Kemudian ini adalah fasilitas di dalam Qatar Foundation itu. Seperti yang saya tampilkan tadi, ada beberapa kampus. Nah, masing-masing kampus itu, masing-masing penduduk dari male housing maupun female housing itu memiliki akses gratis ke semua fasilitas oleh olahraga di sana. Masih ada yang tidak saya tampilkan, seperti bowling, kemudian student center, kemudian arena berkuda, golf, dan lain sebagainya. Salah satu yang menarik juga adalah karena jika Qatar memiliki event internasional, seperti di pojok kanan atas ini, itu adalah jadwal Olimpiade Atletik kalau nggak salah waktu itu. Jadi mahasiswa Qatar Foundation itu selalu mendapatkan jatah untuk nonton gratis event-event internasional yang diselenggarakan di Qatar. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang mendaftar, karena tahun ini sekarang sudah tutup pendaftaran, kemungkinan tahun depan dibuka. Kalau tahun depan dapat, berarti kemungkinan di tahun 2022 bisa mendapatkan jatah untuk nonton Piala Dunia. Kemudian jadi bahkan di dalam wilayah Qatar Foundation itu ada di pojok kiri atas, itu adalah stadion untuk Piala Dunia yang berada di dalam kawasan Qatar Foundation tadi. Itu disebut dengan Education City Stadion. Nah, saya kira itu cukup presentasi dari saya. Yang foto sebelah kiri itu adalah slogan nasionalisme Qatar sebagai tanda cinta mereka, tanda solidaritas mereka, karena kemarin saya kira baru saya diperingati 3 tahun Qatar diblokade dari negara-negara tetangganya, negara-negara sesama Arab. Inilah simbol nasionalisme mereka, kuluna tamim, kuluna Qatar, sebagai simbol solidaritas mereka. Kemudian foto saya itu latarnya itu adalah, di belakang itu adalah kantor, kelas, ruang profesor, kemudian masjid yang di sebelah kiri saya. Itu ada kaligrafi surah Ar-Rahman di belakang saya dan surah-surah yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Cukup dari saya serahkan ke moderator.